Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau berbagi mengenai bagaimana caranya membuat efek neon di gym. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa dan tekniknya bagaimana. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat efek neon di software gym. Ya, kali ini saya sudah siapkan yaitu gambar bricks ya, artinya temboknya. Ini gambar tembok ini adanya di sesi 3. Teman-teman boleh lihat di video saya di sesi ketiga, itu mengenai transform image. Nah, di situ ada gambar itunya ya, ada gambar bridge-nya atau gambar batu batanya. Teman-teman tinggal ngambil aja, silahkan ditarik ke layar kita atau dibuka. Oke, ini saya tarik dulu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana cara bermain efek neon di gym itu sebenarnya banyak tekniknya. Tapi teman-teman harus paham dulu bahwa fasilitas yang diberikan oleh si gym ini tidak sama dengan software aplikasi manipulasi lainnya, khususnya Photoshop ya. Jadi ini agak berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana cara berimajinasi ketika kita ingin buat efek neon. Oke, saat ini saya sudah siapkan gambar seperti ini, yaitu tembok yang sudah boleh yang berwarna atau tidak berwarna, tidak apa-apa. Saat ini saya ngambil yang berwarna saja, lalu saya coba dekatkan. Ini boleh banyak cari di Google, banyak ya. Tidak harus mengambil dari file saya, teman-teman boleh menggunakan file yang lain. Oke, langkah pertama mungkin saya coba untuk merubah warnanya dulu ya. Jadi kalau kita ingin bermain neon biasanya warnanya agak gelap. Nah, boleh dijadikan hitam putih atau warnanya diredupkan, boleh. Oke, saat ini saya konsentrasi di layer. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan warna batu bata ini warnanya berwarna ya, tidak hitam putih. Nah, sekarang bagaimana cara membuat hitam putih? Nah, kita harus ke menu color, terus kemudian kita ke desaturate, pilihnya desaturate. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja dulu, lalu di OK. Nah, teman-teman sudah mendapatkan sekarang warna si batu batanya menjadi hitam putih, kurang lebih seperti itu ya. Meskipun kondisinya masih RGB, ini masih RGB ya, tapi dijadikan hitam putih kurang lebih, bukan grayscale, beda. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini saya coba bikin tulisan ya, sederhana aja bikin tulisan. Saya ketik di sini, seperti biasa tekan aja A. Terus kemudian saya ketik neon misalkan gitu ya, neon deh. Ini ukurannya kurang besar, saya coba besarkan dulu teman-teman, saya besarin dulu, tinggal dibesarkan saja. Jadi saya bikin dua teman-teman. Jadi yang satu di atas yang bentuknya teksnya solid, terus yang satu lagi nanti saya duplikat ke bawah, tapi warnanya saya rubah ya, warnanya ini saya ganti menjadi warna kuning deh ya, kuning. Oke, kalau di RGB di sini tinggal diketik aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Sorry, ntar saya naikin dulu deh sini. Saya naikin kemari. Kalau saya kan udah saya pakai, berarti ada. Oke, ininya 100, rednya 100, greennya 100 juga, bluenya 0. Kurang lebih seperti itu. Kalau udah oke. Ya, ini warna kuning. Nah, tapi kalau untuk teks, teman-teman untuk memberi warnanya harus di blok dulu ya, diklik 2 kali lalu di blok warnanya gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk memilih warna boleh dari sini atau langsung dari yang ada menu ada di sini di atas. Oke, nah saat ini saya coba ganti warna. Saya biasanya kalau ganti warna saya mencoba untuk double klik, terus kemudian di blok di bagian teksnya, kemudian saya pilih warnanya kuning. Ya, biar kelihatan aja. Oke. Oh, saya kasih 100 itu saja. Dah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini biar kelihatan aja. Sebenarnya sih nanti ini buat patokan doang ya. Terus kemudian saya coba untuk duplikat. Oke, saya duplikat layer, saya klik kanan di bagian teksnya, di bagian layer. Teman-teman tinggal pilih duplicate. Ya, duplicate layer. Nah, ini teman-teman diganti nama dulu. Diklik 2 kali di layernya, saya pilih teks atas saja ya. Atas. Oke. Nah gitu, terus yang ini teksnya yang bawah, teks atau bawah aja, seenaknya teman-teman aja, kira-kira bahasanya seperti apa, bawah atas.
Oke, terus kemudian yang bawah ini saya geser ke bawah. Oke, saya taruh tempatkan di sini. Kenapa harus bikin 2? Ya, gitu kan. Jadi teman-teman, yang satu saya mencoba untuk membuat teks tapi solid dalamnya. Sedangkan yang satu lagi nanti hanya struknya doang, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa digunakan teman-teman. Pastikan ketika teman-teman ingin membuat efek neon, ya teksnya cari yang bagus, kira-kira seperti apa. Kalau yang saya pakai ini jenisnya adalah agensi FB Bold Condensate. Oke, setelah sampai di sini yang bawah saya coba ganti warna aja deh. Yang bawah tuh warnanya saya ganti misalkan saya pakai yang aqua. Iya, ini dia. Ada 2 warna ya teman-teman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman bisa melihat ada 2 warna yang kita pakai, yaitu kuning dan neon, warna aqua. Kalau kita ingin bermain neon, teman-teman jangan menggunakan teks langsung di efek, jadi diberi efek kurang lebih. Kalau untuk di gym, kenapa nggak langsung dikasih efek aja? Contohnya kayak gini. Terkadang ada orang, langsung dikasih efek blur aja, kurang lebih seperti itu. Contohnya yang atas deh, yang atas contohnya. Contoh yang atas dulu nih. Ini saya duplikat dulu, duplikat. Oke. Yang duplikat ini kan di bawah ada 2 nih, double nih, yang kuning. Atasnya saya kasih nama. Atas saya ganti atas blur, ya, atas blur, glow aja ya, glow aja. Nah, glow gitu ya. Oh, ini tidak, ini originalnya, sedangkan yang atas glow. Nah, ketika teman-teman kalau dari teks langsung terus tiba-tiba kita ke filter, ke blur, Gaussian blur ya, nanti ada batasan teman-teman. Ada batasan bagaimana? Jadi ketika saya perbesar di bagian X dan Y, nah ini ada kotak ini, tuh jeleknya begitu teman-teman. Jadi saran saya kalau kepengen membuat efek kayak ngeglow gitu kan, teman-teman, ini seolah-olah ngeglow ya, sebenarnya hanya simulasi dari kita yang buat aja sebenarnya. Saran saya jangan begini, jangan begini ya, saran saya jangan begini. Jadi kalau dipaksakan nanti dia akan kotak karena dia ada areanya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah ya, hati-hati teman-teman. Oke, kalau bisa jangan menggunakan langsung teks, saran saya. Di cancel aja dulu, di cancel. Nah, jadi kalau untuk yang glow, saran saya teman-teman, ini untuk berlaku untuk yang bawah ya. Ini yang kita yang atas dulu. Jadi ini saya hapus dulu, saya delete dulu ya, delete layer, saya klik kanan, delete. Terus yang atas saya duplikat, saya jangan duplikat, tapi saya klik kanan, jadikan teks sebagai alpha selection. Jadi si teksnya itu kita buat seleksi dulu. Nah, kita buat seleksi dulu, klik apply, dia akan terbentuk seleksi. Nah, setelah itu baru teman-teman buat layer baru. Nah, setelah buat layer baru, ini layer saya kasih nama deh, atas glow gitu aja ya, glow. Nah, glow-nya. Oke, glow-nya. Nah, atas glow-nya ini saya tempatkan di bawahnya si atas, di teks atasnya. Jadi saya yang tidak, ini saya matikan dulu deh supaya konsentrasi di atasnya. Jadi saya masih konsentrasi di sini. Oke. Terus kemudian teman-teman tinggal diberi efek warna yang sama, yaitu warna kuning. Karena ini teksnya warna kuning, jadi efek glow-nya harus kuning juga, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, baru teman-teman tekan Ctrl koma. Nah, untuk memberi warna. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya, di sini sudah terlihat, sudah ada warnanya. Kalau sudah ditekan Ctrl Shift A untuk menghilangkan seleksinya, baru teman-teman menggunakan filter, blur, Gaussian blur. Jadi nanti tidak ada batasannya, teman-teman. Ketika diberi efek blur lebih, itu tidak ada batasan kotak. Itu dia caranya. Nah, itu dia teman-teman, cara mainnya seperti itu. Nah, tapi teman-teman kalau kita ingin bermain bikin efek neon, teman-teman jangan terlalu tinggi glow-nya, kira-kira seperlunya aja, sebatas area segini aja. Nah, jangan terlalu tipis banget, jangan terlalu lebar banget, tapi agak seperlunya aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau udah di oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah saya mencoba untuk biasanya kalau kita ada efek lampu, itu efeknya akan jatuh ke bagian bawah biasnya. Efek biasnya akan jatuh ke bawah gitu kan, ke bagian dindingnya. Ini bagaimana caranya? Nah, teman-teman buat layer baru lagi, kasih nama adalah efek bias. Efek bias. Nah, bias lampu dah atau cahaya.
Nah, gitu, kuning. Biar beda ya, biar tahu. Oke. Efek bias cahaya kuning. Nah, saya tempelkan di bawah. Nah, itu udahnya di bawah. Terus teman-teman masih menggunakan warna yang sama, lalu menggunakan yang namanya brush. Nah, di brush ini teman-teman bisa mengontrol menggunakan size besar ini. Saya menggunakan hardness-nya 0. Kenapa? Kalau saya kasih hardness-nya 100, kalau ketika saya gores, jadinya kan kayak gini tuh, ya kan? Saya nggak mau, teman-teman. Saya nggak mau gitu kan. Saya pengen agak halus. Nah, teman-teman harus menggunakan hardness-nya 0. Ketika semprot, nah agak soft. Itu dia, teman. Terus kemudian teman-teman juga pastikan force-nya jangan terlalu kuat. Kalau 100 jadi kayak gini tuh, ya. Oke, itu tergantung kalian, kontrol aja. Oke, kira-kira ya 30 atau 40% lah. Itu sesuai selera, tergantung ukuran medianya kita. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal digores. Kira-kira contoh aja sederhana ini bisa dihapus kok, gampang. Setelah digores, teman-teman bisa lihat kita menggunakan efek yang namanya overlay atau soft light. Nah, kalau overlay apa yang terjadi? Kayak gini tadi ya. Nah, jadi efeknya bener-bener ngeblend ke bagian dindingnya, kurang lebih seperti itu ya caranya. Ini kalau nggak suka ya tinggal dihapus aja, tinggal diseleksi, dihapus, tekan delete, kurang lebih seperti itu. Oke, sorry. Nah, efeknya ini saya berikan ke bagian yaitu bagian pinggirnya. Tentu dengan radiusnya jangan terlalu, ini kalau terlalu besar kayak gini jadinya. Oh. Nah, seolah-olah kayak nyala gitu ya. Kalau terlalu besar kurangi teman, diadu aja dulu, terus kurangi lagi. Kira-kira size-nya dikecilin. Nah, lingkarannya, atau teman-teman bisa boleh menekan di tombol keyboard di samping huruf P itu ada kurung kotak sama kurung kotak buka sama kurung kotak tutup. Itu untuk mengontrol yang ngejasnya seberapa besar kira-kira butuhnya. Oke. Kalau ternyata kurang kecil, kecilin. Kalau besarin lagi silakan. Oke. Jangan terlalu besar. Kira-kira pinggir aja. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi bagian-bagian area tertentu aja yang dinyalakan. Nah, itu dia. Nah, oke. Nggak dikit ke pinggirnya aja. Nah, gitu. Itu dia. Oke. Jika sama, kalau kurang tambahin lagi. Nah, seolah-olah ada efek nyalanya, teman. Nah, itu dia. Ada efek nyalanya. Nah, lebih seru lagi warnanya nih. Kalau memang nanti mau dibesarin bagaimana efeknya gitu kan. Misalkan nih mau dibikin blur bisa nggak? Bisa, teman-teman. Setelah sampai di sini, saya pakai efek blur lagi nih. Saya kasih filter, kasih blur, Gaussian blur. Nah, saya naikin. Tuh, makin lebar ya, teman-teman. Tergantung kebutuhan. Apakah mau seperti itu atau enggak? Tergantung kalian. Kalau ini terlalu kaku, berarti agak disoftin. Nah, itu dia. Ya, silakan. Boleh dikasih efek begitu juga boleh. Oke. Saya cancel dulu. Nih bagian tengahnya belum ada. Saya coba geser lagi. Sorry, maaf. Saya pakai brush. Terus kemudian saya geser bagian tengah. Saya gores bagian tengah. Oke. Kalau terasa bagi teman ini efeknya terlalu kuat, teman-teman bisa mengurangi di bagian force. Tapi kalau terjadi bagaimana Pak? Teman-teman juga bisa mengontrol di bagian opacity. Nah, agak softnya itu dia. Kira-kira pasnya seperti apa? Sesuai kebutuhan. Ya, itu dia tekniknya. Itu teknik yang pertama. Jadi ada tiga lapisan yang kita buat, yaitu teks normal ya. Ini dia. Terus berikutnya adalah teks glow-nya. Saya matikan. Jadi yang pertama adalah normalnya. Terus kemudian yang kedua kalian harus membuat glowingnya. Terus yang ketiga kamu bikin efek di bagian dindingnya. Kurang lebih itu dia. Jadi teknik di dalam membuat efek neon itu doang. Kalau teman-teman sudah bisa, udah gampang. Gitu ya. Nah, itu dia, kurang lebih simpel ya, sederhana. Itu dia. Kalau memang mau dibuat. Nah, bagaimana dengan teks yang ini? Nah, itu dia. Teks ini nanti sama aja teman-teman. Ketika kalian ingin membuatnya juga sama, teman-teman tinggal mencoba merubah. Saya klik kanan dulu. Saya rubah menjadi alpha selection. Nah, itu dia. Terus kemudian saya coba buat layer baru. Saya buat glow. Bawah glow ini aqua, warna aqua gitu ya. Oke, ini transparan. Terus kemudian ditempatkan di bawahnya, letaknya sama. Nah, gitu ya. Setelah diseleksi bawah glow aqua, jadi bawah nih, bawahnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, saya matikan yang atasnya karena rencana saya kepengen garis doang yang saya butuhkan gitu ya.
Oke, pertama kali mungkin saya tidak menggunakan glow dulu, tapi saya ingin membuat stroke-nya. Saya ganti nama deh. Saya ganti nama stroke. Tulis. Stroke aja deh, ya. Text. Stroke. Oke. Nah, nih sampai di sini baru teman-teman tinggal pilih warna, kira-kira warna aqua, terus kemudian teman-teman tinggal edit stroke selection, saya kasih 5. Oke, nilainya 5 aja. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Oke, teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal saya coba hilangkan seleksinya dulu, saya tekan Ctrl+Shift A. Terus kemudian teman-teman tinggal dibuat duplikat dari yang stroke-nya, duplikat aja. Oke, terus yang duplikatnya saya pindahkan ke bawah. Saya ganti namanya glow aja ya, stroke glow. Nah, paling gampang gitu aja. Nama sih bisa diganti-ganti sesuai selera. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal memberi efek blur yang namanya glow, Gaussian blur. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa efeknya sudah terlihat ya. Kalau saya geser ke atas, di sini ada gambar saya. Oke, XY-nya saya coba naikkan nih. Nah, itu dia teman-teman. Nah, tapi jangan terlalu kuat aja, kira-kira seperlunya aja. Nah, kira-kira segini aja. Oke, setelah sampai di sini baru di OK. Oke, selesai. Nah, sekarang teman-teman mencoba memberi efek biasnya. Nah, untuk membuat efek biasnya, teman-teman pilih layer, buat layer baru, ketik efek bias. Efek bias aqua. Aqua itu warna aqua atau Tosca gitu ya, orang bilang si Tosca, biru Tosca. Nah, sampai di sini jadi pasangan, pasangannya ini pasang ini tiga pasangan, ini 3 pasangan juga, kurang lebih seperti itu ya. Yang efek bias aqua ini teman-teman tinggal dikasih efek sama warna ini, terus kemudian menggunakan brush, tinggal digores sama aja kayak tadi. Saya gores seperti ini, seperti biasa, pinggirnya aja teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ya, ini juga sama. Oke, lakukan dengan cara sama, seperti itu. Kira-kira demikian ya. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Nah, teman-teman tinggal merubah efeknya menjadi overlay. Nah, gitu, atau soft light lebih halus. Nah, itu dia. Tergantung kebutuhan teman-teman, apakah cahaya mau dirubah lagi atau mau diterangin lagi, tergantung. Kalau misalkan teman-teman kepengen ditambahin efek blur, bisa nggak? Boleh ya, teman-teman tinggal pilih filter, blur, Gaussian blur. Kita bisa ngelihat apakah mau dinaikin apa gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi efeknya biasa ke dindingnya lebih kuat, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, supaya kelihatan lebih bagus lagi, backgroundnya agak gelapin ya. Ini saya duplikat dulu backgroundnya, duplikat, terus kemudian ini saya yang kopinya saya coba untuk kasih exposure-nya saya rubah lebih gelap. Nah ya, atau teman-teman bisa bermain di bagian tadi. Nah, lihat teman-teman ya. Jadi kalau saya gelapin, teman-teman bisa ngelihat bahwa di dindingnya agak sedikit nyala. Ini juga, ini tergantung teman-teman kira-kira maunya bagaimana. Jadi teman-teman tinggal diatur kira-kira maunya seperti apa. Ya. Misalkan warnanya kayak gini gelap. Dan mungkin dari sini teman-teman masih kurang, terangnya kurang nih di efeknya. Ya sudah, lihat tinggal nambahin aja menggunakan brush kira-kira di sini. Saya mau lebarin lagi kemari, agak kemari juga boleh, agak lebarin kemari juga. Nah, itu dia. Simpel ya. Semua tergantung kita. Kalau misal kurang kuat, teman-teman tinggal mencoba untuk meningkatkan force-nya. Lagi. Lebih naik. Lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Tinggal meningkatkan force-nya saja dan dia akan lebih kuat. Begitu pula dengan yang kuning, saya klik di bagian bias ini, saya ganti warna kuning. Terus force-nya kalau memang mau dilebarin ke sini, itu boleh. Tergantung teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman.
Nah, itu dia. Ya, simple, sederhana, kurang lebih cara kerja gitu. Nah, bagus lagi nanti kalau kita ketemu font yang bentuknya bulat. Nah, itu lebih bagus lagi, teman-teman. Tapi kalau teman-teman dari sini mau dibikin kayak sedikit cahaya-cahaya tambahan, boleh nggak? Boleh. Misalkan contohnya yang atas ini nih. Saya coba untuk dikasih stroke gitu ya. Mau saya modifikasi tambah stroke, boleh nggak? Boleh. Saya klik kanan, saya ganti ke file selection. Saya buat layar baru lagi. Saya misalkan list ya. List putih. Oke. Itu boleh, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mencoba untuk memberi edit. Saya ganti misalkan saya agak putih ya, saya kemarin warnanya agak putih. Oke, terus kemudian saya klik stroke. Nah, stroke-nya mungkin jangan satu aja nilainya. Oke, lalu pilih stroke. Nah, teman-teman bisa mengatur di sini. Saya Ctrl Shift A ya. Nah, ada sedikit nyala gitu ya. Nah, teman-teman sampai di sini tinggal mencoba untuk membuat efek, tambahin lagi efek blur-nya boleh, tidak apa-apa. Blur, Gaussian blur. Nah, teman bisa melihat seolah-olah ada di bagian dalam gitu ya. Nah, dia nyalanya kayak gitu. Oke, silakan. Kalau mau lebih kuat atau lebih tipis atau lebih apa, itu tergantung selera kalian. Maunya bagaimana? Oke. Terus kalau yang ini juga boleh nggak yang bagian bawah? Boleh, sama aja. Jadi teman-teman tinggal diklik kanan di bagian teks yang atas nih. Yang aslinya saya klik kanan, saya ganti alpha selection ya, alpha selection udah dapat. Terus teman-teman mencoba untuk memberi layar baru lagi di situ ya, mungkin list putih juga sama namanya, yang list putih aqua. Oke. Nah, di atasnya jadi list putihnya ini ada di sini pasangannya, yang ini listnya ada di atas lagi juga sama. Nah, teman-teman tinggal nambahin stroke juga sama, edit stroke nilai 1. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, saya tekan Ctrl Shift A. Teman-teman tinggal ngelihat mau pakai mana, mau pakai yang atas atau yang pakai bawah, silakan. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai efek neon yang ada di GIMP tekniknya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan teks yang solid maupun yang stroke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai teknik-teknik bagaimana bermain dengan GIMP. Jangan ragu mengikuti channel saya, jangan ragu juga untuk komentar. Saya paling senang dengan orang-orang yang banyak komentarnya. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.